kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi.
Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala hamba. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Puji Tuhan ya, pasti semua dalam keadaan baik. Kita masuk minggu kedua saudara di bulan Juni ini tahun 2025. Nah, bulan ini tema kita di Rock Ministry itu adalah meninggikan yang rendah, saudara ya. Nah, sebelum masuk dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, saya ajak Bapak Ibu Saudara semua, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan dalam pekerjaan, dalam studi, dalam segala aktivitas Tuhan, dalam keseharian kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan selalu ada di pihak kami, Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu memberkati kami Tuhan. Terima kasih buat keadaan yang baik Tuhan. Kalau pada hari ini, saat ini Tuhan kami boleh duduk Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, kami juga mengucap syukur kami masih dapat kesempatan Tuhan untuk kami boleh bertemu dengan Engkau Tuhan melalui firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami seperti tanah yang terbaik Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima taburan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu pada hari ini. Haleluya. Amin. Oke, langsung saudara ya masuk. Jadi di minggu ini, minggu kedua, itu judul temanya itu ya saudara, tema di minggu kedua ini itu The Meek Will Inherit the Earth. The Meek Will Inherit the Earth, bahasa Indonesianya, orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Yuk saudara, supaya ini jadi power statement juga, yuk saya ajak Bapak Ibu Saudara semua yang mengikuti YouTube ini, saya ajak kita sama-sama yuk perkatakan dengan mantap saudara. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. 1, 2, 3. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Amin saudara ya. Saudara simpan, nanti saudara bisa pakai, saudara lakukan saudara ya. Kita masuk saudara. Nah, sebelum saya masuk di ini saudara, saya mau kasih satu cerita saudara ya. Supaya ini cuma icebreaker aja, nggak ada hubungannya juga saudara ya. Kan minggu-minggu ini kan kita lagi minggu-minggu berbagi saudara ya. Jadi ceritanya gini, ceritanya ada seorang paman sama anak kecil. Jadi Pak D sama anaknya. Anak kecil itu baru baru kelas 1 SD gitu lah ya saudara ya. Jadi dia baru belajar penjumlahan, pengurangan gitu saudara ya. Nah satu malam belajarlah Pak D ini, Pak D-nya baik, dekat sama anak kecil ini. Dia ngajarin anak kecil ini, gitu, dipanggil Le, gitu kan orang Jawa saudara. Le, ini loh ada soal katanya. Kamu jawab ya gitu, dia bilang. Pak D-nya bilang gitu. Siap Pak D, katanya anak kecil itu ya. Terus Pak D-nya bilang gitu. Dengarkan ya, soalnya begini. Budi mempunyai 10 permen. Diminta adiknya 2, jawabannya gitu ya. Langsung tidak berpikir panjang, si anak langsung jawab. Enggak apa-apa Pak D, katanya gitu. Dia bilang gitu. Kaget Pak D-nya, loh jawabannya kok enggak apa-apa gitu kan. Loh, punya 10 permen diminta 2 sama adiknya. Ya enggak apa-apa lah Pak D, katanya gitu. Kan saya diajarin untuk berbagi. Mama bilang katanya gitu. Mama saya bilang kalau adikmu minta ya kasih, itu namanya berbagi, itu namanya sayang adik gitu ya. Wah, pusing Pak, pamannya ini pusing ini. Gimana cara ngajarin ini? Berpikir lagi dia ganti caranya. Oke, saya ulang, bukan itu jawabannya, salah.
Pak D ulang ya, katanya gitu. 10, Budi mempunyai 10 permen, diminta 2 sama adik, tinggal dijawab lagi sama anaknya ini. Jawabnya apa saudara? Tinggal di rumah Pak D, katanya gitu. Loh, kok jawabnya tinggal di rumah katanya? Salah juga katanya gitu. Lah iya, masa punya 10 permen diminta 2 terus kita pindah rumah? Kan ya enggak Pak D gitu. Oh, ya betul. Masa gara-gara permen aja kita sampai pindah rumah ya? Kalau diminta sertifikat baru kita pindah rumah gitu katanya Pak D. Wah, pusing Pak D-nya gimana nih ngajarin anak ini ya gitu ya. Wah, ya sudah gini. Fokus. Kita ini lagi belajar matematika katanya gitu. 10 dikurang 2 jawabannya berapa katanya gitu. 10 dikurang 2 jawabannya berapa? Ayo jawab katanya gitu. Pak D-nya bilang gitu. Mikir sebentar anaknya, terus dijawab Pak D-nya. Jawabannya 8 Pak D. Nah, itu bisa katanya gitu. Itu bisa katanya gitu. Pak D-nya bilang gitu. Pinter kok katanya gitu. Anaknya jawab balik gitu. Lah iya, coba dari tadi Pak D itu terus terang aja. Kalau Pak D cuma mau nanya 10 dikurang 2 jawabannya berapa gitu. Kan saya bisa langsung jawab 8 gitu. Ya ini cuman intermezzo aja saudara ya. Jadi cuman guyonan aja gitu ya. Jadi karena saya teringat aja gitu, minggu-minggu berbagi, anak kecil aja diajarin untuk berbagi saudara ya. Gitu. Oke, kita kembali ke tema kita hari ini, yaitu orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Kita baca dulu nas Alkitabnya di Matius 5 ayatnya yang kelima. Ini saya percaya Bapak Ibu Saudara juga mungkin sudah banyak yang menghafal bahkan ayat ini. Kita baca bersama-sama bersuara ya Saudara ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jadi saudara, ayat ini itu kan ada di Matius 5 saudara ya. Khotbah di bukit. Jadi khotbah di bukit ini Matius 5 itu adalah salah satu bagian yang paling penting dalam Injil Matius saudara. Yang menjadi pusat ajaran etika dan spiritual. Dari siapa? Dari Yesus sendiri gitu. Dari Yesus sendiri kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak. Di perikopnya ini judulnya ucapan bahagia. Kalau bahasa Inggrisnya itu Beatitudes gitu ya saudara. Mungkin maaf kalau pengucapannya salah, tapi tulisannya begitu saudara. Jadi ini adalah pelajaran dari Tuhan Yesus langsung. Mengenai apa? Mengenai kehidupan dalam kerajaan Allah. Nah, pembukaan khotbah ini yang dikenal sebagai ucapan bahagia itu saudara ya. Ada 8 saudara ya ucapan bahagia. Ini merangkum saudara. Merangkum apa? Karakteristik yang ideal bagi seorang warga kerajaan Allah. Misalnya beberapanya ya. Mereka yang miskin di hadapan Allah, yang berduka cita, yang lapar dan haus akan kebenaran dan sebagainya. Itu yang disebut berbahagia. Kalau saudara nanti baca di rumah, langsung lengkap satu perikop itu saudara ya, ucapan bahagia. Nilai-nilai yang disampaikan oleh Yesus dalam bagian ini seringkali disebut sebagai paradoks. Karena bertentangan saudara kalau dengan nilai-nilai yang kita biasa hidupi di dunia ini saudara ya. Jadi paradoks gitu ya. Orang berbahagialah mereka yang berduka cita lah, kan bertentangan saudara ya gitu. Termasuk bahkan yang kita pelajari hari ini, berbahagialah orang yang lemah lembut gitu. Ini ekstrim saudara. Hasilnya apa kalau lemah lembut itu ya? Nggak usah ditafsirkan macam-macam, letterlek. Karena mereka akan memiliki bumi. Rasanya gimana saudara ya kalau kita dengar kayak gitu, dari ayat ini aja. Sepertinya kita ini sultan kalau saudara itu bisa lemah lembut hidup saudara ya. Memiliki bumi saudara, bayangin ya. Nanti kita pelajari satu-satu frase demi frase, kita lihat dari bahasa aslinya saudara ya. Pelan-pelan aja gitu ya. Nah yang disebut paradoks kan dan bertentangan dengan nilai-nilai dunia ini saudara. Makanya perlu perenungan dan pemahaman yang mendalam. Gitu ya. Nah ini ayat per ayat aja. Nah hari ini kita lagi belajar ayat yang kelima. Jadi berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut ya saudara, kita mulai dari kata itu. Lemah lembut dalam bahasa aslinya dari bahasa Yunani kalau di Perjanjian Baru itu menggunakan kata praus yang berarti rendah hati,
lemah lembut, saudara, lemah lembut sendiri atau lembut, gitu, saudara ya. Dalam bahasa Ibrani ada juga, saudara. Nanti saudara bisa buka di ayatnya di Zakaria pasalnya yang ke-9 ayat 9. Itu ada. Saya bacain ya, bunyi kayak gini. Katakanlah kepada putri Sion, lihatlah rajamu datang kepadamu, lemah lembut dan duduk di atas seekor keledai dan seekor keledai beban yang mudah dan seterusnya, itu saudara ya. Nah, kata lemah lembut ini di sini pakai katanya ani, gitu saudara. Itu dalam bahasa Ibrani karena perjanjian lama itu saudara ya. Artinya apa? Kurang lebih sama, yaitu apa? Rendah hati, miskin, gitu. Ada arti miskin, menderita, malang, lemah, membutuhkan. Itu artinya kalau dari perjanjian lama yang bahasa Ibrani, saudara ya. Ini merupakan ayat yang menggambarkan Yesus saat memasuki Yerusalem dengan kesederhanaan dan kerendahan hati. Di Matius 21 ayat yang kelima dan Yohanes 12 ayat ke-15, saudara, nanti saudara bisa baca sendiri di tempat saudara masing-masing. Dengan demikian orang yang lemah lembut adalah mereka yang mampu menguasai diri dalam setiap keadaan, saudara. Kalimat berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi merupakan salah satu ucapan bahagia yang disampaikan Yesus dalam khotbah di bukit. 1 dari 8 ucapan berbahagia yang disebut oleh Yesus, saudara ya. Ucapan ini mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah, saudara. Mereka yang menghidupi nilai-nilai ini menjadi garam dan terang, yaitu apa? Akan menjadi perwakilan. Perwakilan siapa, saudara? Perwakilan dari kerajaan Allah. Untuk apa? Dalam menyebarkan nilai-nilai budaya dari kerajaan Allah. Yaitu siapa itu? Saudara dan saya. Gitu ya. Atau semua yang sedang mendengarkan YouTube ini, saudara ya. Matius 5 ayat 16, saya bacakan. Biarlah terangmu bercahaya, juga bercahaya dengan cara yang sama, supaya mereka dapat melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Orang yang lemah lembut itu, saudara, digambarkan sebagai orang yang berbahagia. Ada katakan berbahagialah orang yang lemah lembut. Nah, kata berbahagialah itu, saudara, dalam bahasa Yunani itu bahasa aslinya menggunakan kata makarioi, gitu saudara ya, makarioi. Yang artinya apa? Blessed. Artinya apa? Diberkati. Arti berikutnya itu apa? Happy, bahagia, gitu kan? Atau arti lainnya itu fortunate gitu. Beruntung, saudara ya. Saudara pasti mau kan, saudara ya. Terus apa lagi artinya? Supremely blessed, gitu ya, sangat diberkatin. Blessed-nya itu lampau, jadi diberkati terus gitu, dari dulu sampai sekarang terus gitu ya. Dan ada satu lagi yang menarik saya gitu, arti dari makario ini, saudara. Apa itu? To be and fit, saudara. To be and fit. Saya coba tanya terus. Saya coba cari artinya apa, saudara. Artinya apa? Artinya itu apa? Dicemburui, saudara. Tapi kalau dari kata ini berarti gini kita, saudara ya. Artinya, saudara itu berbahagia, diberkati, beruntung, sangat diberkati sampai orang lain cemburu. Sampai orang lain iri sama saudara. Gitu loh, saudara. Jadi begitu diberkatinya saudara, begitu berbahagianya saudara, sampai orang lain itu cemburu. Sampai orang lain itu iri gitu. Sampai dia bisa nanya, kok kamu ya bisa bahagia seperti itu tuh kayak mana gitu. Itu to be and fit, saudara ya. Saudara mau? Saya mau, saudara. Oke, jadi saudara dan saya itu harusnya ini yang kita cari, betul ya. Kita kerja siang malam banting tulang. Apapun yang kita lakukan, aktivitas, saya percaya semuanya untuk apa? Mencari kebahagiaan. Padahal bahagia itu saya simpel, saudara. Saudara sederhana ya kan, sederhana gitu. Bahkan yang diajarkan itu sama Tuhan Yesus di Matius pasal 5 itu, yang 8 ucapan berbahagialah ini, berbahagia ini, berbahagia ini. Semua saya pikir semua pasti bisa dilakukan gitu. Saudara dan saya bisa melakukannya kalau kita lakukan gitu. Nah, itu kan Yesus yang bilang gitu. Jadi kalau kita lakukan, kita akan mengalaminya apa? Mengalami apa, saudara? Berbahagia gitu, saudara ya. Nah, kenapa berbahagia? Di situ dijelaskan karena mereka akan memiliki bumi. Nah, artinya apa? Mereka memiliki bumi, jadi sultan dong. Jadi raja di atas bumi. Itu, saudara ya. Jadi
Ya bolehlah saudara, sampai di sini kita pahamin seperti itu dulu gitu. Jadi semangat kita dengarnya gitu saudara ya. Kita buka ayat berikutnya di Mazmur 37 ayat 11 saudara. Bunyinya kayak gini. Kita baca aja sama-sama bersuara saudara ya. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jadi saudara, kata memiliki bumi itu mengandung pengertian bahwa Tuhan mempercayakan bumi kepada mereka. Siapa? Yang hidup untuk mengerjakan tujuan Allah gitu saudara. Tujuan Allah menciptakan manusia itu agar apa? Agar manusia itu memiliki keserupaan dengan Dia, keserupaan dengan Tuhan, keserupaan dengan Allah. Dalam keserupaan itu manusia diberi kuasa untuk memerintah, mengelola, dan melayani bumi bersama Allah gitu saudara ya, bersama Tuhan. Jadi dengan demikian apa saudara maksudnya? Manusia saudara dan saya itu raja dan imam. Di mana? Di bumi, bukan tunggu nanti sesudah kita mati, meninggal gitu. Tapi kita di bumi saudara. Bahkan nanti setelah kita selesai tugas kita di bumi, Tuhan Yesus datang, kita dibangkitkan. Nah, itu kita akan memerintah bersama siapa? Yesus. Di mana kerajaannya, Tuhan. Kerajaan. Jadi, saudara saya itu raja dan imam di bumi ya, saudara ya. Oleh karena itu kita mesti memiliki karakter lemah lembut. Kenapa? Raja kita punya karakter itu, lemah lembut gitu, saudara ya. Lemah lembut gitu, saudara. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Lanjut ya saudara ya. Lalu siapa yang disebut yang lemah lembut ini saudara? Siapa yang disebut yang lemah lembut? Yang lemah lembut yang dimaksud di sini adalah mereka yang rendah hati. Seperti tadi definisi yang tadi sudah saya sebutkan. Mereka yang rendah hati dan patuh sama Allah atau taat saudara ya. Taat sama Allah. Mereka yang berlindung sama Tuhan. Mereka yang berserah. Yang kehidupan mereka diserahkan sepenuhnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Pada Allah. Yang tunduk secara total. Tunduk secara sepenuhnya sama Tuhan. Itulah yang disebut orang-orang yang lemah lembut. Mereka yang lebih memperhatikan pekerjaan Tuhan dan umat Allah daripada kepentingan pribadi. Jadi waktu saudara bekerja, saudara punya usaha, saudara bisnis, saudara dapat bekerja di posisi tertentu, jabatan yang tinggi. Biarlah semua itu dedikasinya buat apa? Buat Tuhan gitu, saudara. Untuk tujuan Tuhan. Untuk tujuan Tuhan, mempermuliakan Tuhan gitu, saudara. Jadi bukan untuk memperkaya diri, untuk sekedar menikmati. Ya selama hidup ini kita mesti nikmatilah katanya gitu, istilahnya gitu kan. Ya betul menikmati, tapi seringkali orang yang seperti ini dia akan terjebak apa? Dia akan mencari uang sebanyak-banyaknya gitu saudara ya. Menjadi kaya selama di bumi gitu. Dan untuk apa? Ya untuk dirinya sendiri, aku sama aku terus gitu saudara ya. Bukan Tuhan yang dipermuliakan itu saudara ya. Jadi harus tujuannya kepentingannya siapa? Kepentingan Tuhan gitu. Dan kepentingan umat Tuhan tentunya saudara ya. Lemah lembut juga berarti bersedia menerima keterbatasan dan kesulitan tanpa melampiaskan kejengkelannya sama orang lain. Lemah lembut itu mencerminkan sifat kebaikan, kemurahan hati, dan kerendahan hati, saudara ya. Orang yang lemah lembut, dia tidak mempertahankan dirinya agar dihormati. Itu orang yang lemah lembut. Mereka tidak marah waktu direndahkan. Bahkan saat diremehkan, mereka nggak marah, nggak jengkel gitu. Tetapi sebaliknya, mereka menghargai, menghormati orang lain. Orang yang lemah lembut diibaratkan seperti air yang mengalir ke tempat yang rendah. Contoh pribadi lemah lembut siapa saudara? Ya Yesus sendiri gitu ya. Kita bisa baca di ayat yang sering kita dengar juga di Matius 11 ayat 29. Saya bacakan, pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kata lemah lembutnya juga pakai kata yang sama itu saudara, praus tadi. Jadi sama saudara ya. Artinya sama, jadi frase katanya ya sama gitu saudara ya. Jadi
Siapa yang kita tiru contoh teladannya? Ya Yesus gitu kan. Kalau kita ngomong contoh sebagai orang yang umat warga kerajaan Allah, ya contohnya siapa? Ya rajanya ya, saudara ya. Siapa itu? Ya Yesus. Jadi teladan yang paling bisa kita contoh ya Yesus gitu. Karena kita kan tujuannya apa? Ya keserupaan dengan Yesus gitu kan saudara. Jadi contohlah Yesus. Nah, contoh yang lain di Perjanjian Lama itu di Bilangan 12 ayat 3 itu ada saudara. Contoh siapa? Musa. Bilangan 12 ayat 3 begini bilangnya. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut. Hatinya lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Duh, gitu saudara ya. Saudara kalau tahu ceritanya Musa itu saudara ya. Musa itu kok bisa dibilang lembut tuh saudara ya. Dia itu kan istilahnya waktu lahir karena mau dibunuh akhirnya dilarung di sungai gitu. Terus diangkat anak sama putri Firaun gitu saudara ya. Akhirnya dia tinggal di istana gitu. Suatu kali dia menyadari bahwa dia itu orang umat Israel gitu saudara ya. Dia ngelihat bahwa umatnya itu ditindas sama tentara Mesir gitu saudara, sama orang Mesir. Nah satu kali dia pernah bunuh saudara orang Mesir itu untuk belain si bangsanya sendiri Israel saudara. Nah orang yang kayak gini kok bisa dibilang lembut saudara ya. Itu apa maksudnya kemarahannya yang meluap-luap sampai dia bisa bunuh orang gitu saudara. Tapi dibilang lembut saudara. Kenapa? Musa sudah melalui proses gitu saudara. Dilembutkan hatinya sampai di titik yang di situ yang dibilang lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Jadi nggak ada orang manusia yang lebih lembut hatinya dari Musa istilahnya gitu saudara ya. Nah kata lembut di ayat ini pakai kata dasarnya sama saudara, anau, ani juga ini saudara ya. Nanti jadinya ani gitu. Jadi lembut sama dari bahasa Ibrani saudara ya. Orang-orang seperti ini seperti siapa? Seperti Yesus, seperti Musa gitu ya saudara ya. Ini adalah orang yang akan memiliki bumi karena mereka tidak mementingkan diri sendiri atau menguasai orang lain. Tetapi menjadi pelayan dan pengelola bumi yang baik. Yang pasti jadi pelayannya siapa? Tuhan. Untuk apa? Menyebarkan nilai-nilai budaya kerajaan Allah itu saudara. Nah berikutnya frase yang kita perlu perhatikan adalah mereka akan mewarisi bumi. Mereka akan memiliki bumi saudara ya. Tentunya kata frase ini juga menimbulkan satu bikin semangat gitu dengarnya ya gitu saudara ya. Kalau kita lemah lembut kok memiliki bumi, memiliki rumah aja 10 itu orangnya sudah sultan saudara. Di sini disebutnya memiliki bumi saudara. Luar biasa ini saudara ya. Jadi memang kita perlu pelajarin ini saudara ya. Gimana gitu. Maksudnya mewarisi bumi ini apa? Katanya, kata aslinya itu dari bahasa Yunani itu berarti itu sebuah kata kerja. Sebuah kata kerja. Nah, nyebutnya itu agak susah saudara. Kleronomesusin gitu saudara ya. Sebuah kata kerja yang menunjukkan keadaan di masa depan. Jadi kalau saudara lemah lembut. Nah, hasilnya apa? Nah, di depan itu hasilnya apa? Mewarisi bumi gitu. Itu saudara ya. Jadi ini saya ambil dari dari definisi gitu. Jadi dari jurnal gitu ya saudara ya. Jadi kata dasarnya itu kleronomeo, sebuah kata kerja yang menunjukkan keadaan di masa depan. Yang memiliki arti mewarisi, sedangkan kata bumi di situ menggunakan kata gen. Sebuah kata benda yang memiliki arti bumi atau daratan. Jadi memang letterlek itu bumi atau daratan. Ya ini saudara ya, gitu saudara. Nah beberapa tafsiran bilang kayak gini. Artinya itu apa kalau mewarisi bumi itu saudara ya. Salah satunya, secara literal beberapa penafsir lihatnya kayak gini saudara. Sebagai janji kepemilikan fisik atas bumi yang diperbarui di masa depan. Nah kalau secara teologis, pandangan eskatologis, jadi pandangan akhir zaman itu saudara ya. Berarti saudara dan saya itu akan memerintah memang di kerajaan yang berikut, yang kerajaan 1000 tahun, kerajaan yang diperbarui, kerajaan yang langit baru, bumi baru itu saudara ya. Kalau saudara nanti belajar akhir zaman di kitab Wahyu itu nanti ada. Jadi di
bumi yang sudah dipulihkan, itu nanti kita memerintah tuh. Jadi kalau beberapa penafsir mengartikannya seperti itu gitu Saudara. Dan memang kalau letterlek aja gitu. Katanya kleronomesusin itu kata kerja menunjukkan keadaan di masa depan. Jadi kalau kita lemah lembut, nanti kita akan memiliki bumi gitu loh Saudara ya. Kita akan mewarisi bumi. Nah kapan? Waktu akhir zaman gitu. Waktu kerajaan 1000 tahun. Saudara dan saya memerintah gitu. Arti lain, tafsiran lain, yaitu kita memiliki bumi itu ya kita bergembira, kita berbahagia selama kita hidup di bumi. Kita diberkati, kita beruntung Saudara, apapun yang kita kerjakan, apapun yang istilahnya apapun cangkulan kita itu Saudara, itu akan membuat kita berbahagia Saudara. Dan hidup kita akan berbahagia selama kita berada di bumi ini gitu Saudara ya. Nah gimana dapatnya? Ya lemah lembut Saudara. Jadi orang yang lemah lembut. Oke, saya selesai dengan 3 ini. Gimana caranya menerapkan sikap lemah lembut ini? Yang pertama, selalu mau belajar pada Yesus untuk mendapatkan paradigma yang benar, pola pikir yang benar gitu Saudara ya. Matius 11 ayat 29 bilang kayak gini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, paradigma ini artinya gimana? Kita mesti berubah sesuai dengan teladan Yesus. Jadi contoh aja Yesus gitu Saudara ya. Yesus melakukan segala sesuatu itu karena dia melihat apa yang dikerjakan Bapa. Kalau Yesus melihat Bapanya, kita melihat Yesus. Jadi lakukan aja apa yang dilakukan Yesus. Terutama tentang gimana cara lemah lembut ini gitu Saudara ya. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai, beda Saudara ya. Lemah gemulai itu Saudara, bukan. Orang bisa badannya bisa jadi besar gitu, tapi tetap lemah lembut bisa, gitu. Kalau lemah gemulai, bisa juga Saudara ya. Ada orang yang badannya besar, lemah gemulai juga bisa ya Saudara ya. Tapi bukan itu Saudara ya maksudnya ya. Jadi lemah lembut itu bukannya lemah, bukan lemah Saudara ya. Dalam artian nggak berdaya gitu, enggak. Tapi lemah lembut itu justru dikatakan akan mewarisi bumi. Saudara kalau nggak kuat nggak bisa Saudara, gitu, memiliki bumi. Tapi saudara yang kuat berarti saudara yang taat sama Tuhan. Saudara yang taat, yang patuh dengan segala apa yang diperintahkan sama Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Lanjut, yang kedua, gimana caranya kita menerapkan sikap lemah lembut? Yang kedua itu apa? Selalu menguasai diri dalam segala keadaan. Saudara buka di Filipi 2 ayat 2 sampai 3, baca aja di layar Saudara. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi, yang kedua, kita mesti selalu menguasai diri dalam segala keadaan. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa mendahulukan orang lain. Gitu. Bukan mendahului ya. Kan berapa minggu yang lalu kita sudah belajar ya mendahulukan orang lain gitu ya. Kalau kita tidak bisa menguasai diri dalam segala keadaan, repot Saudara ya. Seperti misalnya Saudara yang punya bawahan. Kalau Saudara tidak menguasai diri, Saudara gampang aja itu bawahanku kok gitu. Ya tak injek aja, nah gitu misalnya gitu Saudara ya. Saya bikin dia lebih susah dari saya nggak mau dong susah karena saya di atas misalnya gitu. Nah itu nggak bisa menguasai diri Saudara ya, nggak bisa menguasai diri. Apalagi di hari-hari ini Saudara yang tekanan dari atas gitu di kantor-kantoran itu kan seperti yang Pak Gembala sering sharing itu lagi tekanannya luar biasa Saudara. Nah kalau Saudara tidak menguasai diri, Saudara keikut pimpinan Saudara neken Saudara neken bawahan Saudara. Nah itu jadinya apa? Kan bukan lemah lembut itu namanya Saudara. Tapi kalau Saudara ditekan, Saudara bisa menguasai diri, yang di bawah Saudara ini tetap adem Saudara. Bahkan nanti satu kantor itu bisa ikut adem. Jadi akhirnya Saudara yang jadi ini dalam tanda kutip bisa menguasai sak kantor itu Saudara. Karena orang yang bisa menguasai diri itu di perjanjian lama bilang ada ayat orang yang sabar melebihi orang yang merebut kota Saudara. Jadi memang kuat Saudara. Orang yang lemah lembut itu luar biasa Saudara ya. Yang ketiga yang terakhir,
Mengutamakan orang lain dengan menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan kebersamaan. Itu cara menerapkannya lemah lembut itu ya saudara ya. Kolose 3 ayat 12-14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Jadi yang terakhir saudara, supaya kita bisa menerapkan sikap lemah lembut ini, yaitu gimana? Mengutamakan orang lain dengan menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan kebersamaan, saudara ya. Jadi minggu ini kita sudah belajar, nih ya saudara ya, bahwa sikap lemah lembut itu menunjukkan karakter penguasaan diri yang kuat. Bukan tidak berdaya, lemah lembut itu bukan tidak berdaya, tapi justru sebaliknya, itu justru kuat saudara. Bayangkan aja Musa saudara. Musa itu orang yang seperti itu ya saudara ya. Jadi dia kan kena mental kalau istilahnya zaman sekarang itu saudara ya. Bayangin dia dari hidupnya di kerajaan. Terus dia mengalami satu insiden yang tadi itu. Dia pukul orang Mesirnya supaya untuk belain bangsa Israelnya. Terus ketahuan, lari dia. Kemana saudara? Selama pelarian itu dia kayak orang kehilangan identitas kan saudara. Dari warga kerajaan terus dia lari kemana? Yang diantah berantah, tidak jelas itu saudara. Lama lagi saudara, 40 tahun. Ngapain? Mengembalakan. Jadi gembala saudara. Jadi gembala. Jadi betul-betul digembleng sama Tuhan. Jadi makanya Musa itu punya hati yang lemah lembut itu saudara. Sampai di titik yang dia dipilih sama Tuhan, yang pertemuannya di burning bush itu saudara, di semak-semak belukar yang bernyala. Dipilih Tuhan untuk apa? Memimpin bangsa Israel yang sekian banyak saudara. Memimpin bangsa Israel sekian banyak itu kalau nggak punya hati yang lemah lembut, waduh, Musanya bisa satu stres sendiri gitu, kena mental balik gitu ya saudara ya. Dia stres, dia depresi gitu, atau dia jadi orang yang jahat, otoriter. Tapi kan enggak saudara ya, tapi kan enggak. Dia tetap bisa mimpin bangsa Israel ini sampai nanti masuk ke tanah perjanjian, walaupun ada beberapa syarat-syarat. Nah itu di sesi yang lain mungkin ya, sesi yang lain. Jadi kelemah lembutan mencerminkan kerendahan hati yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi lebih memikirkan orang lain. Sikap ini juga mencerminkan ketaatan kepada Tuhan. Udah pasti ya. Karena orang yang lemah lembut berserah pada kehendaknya dan percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Itu aja saudara buat minggu ini. Biarlah tema ini, orang yang lemah lembut akan memiliki bumi, itu boleh masuk dalam hati setiap saudara, dan kita bisa melakukannya sama-sama saudara ya. Dan saya percaya yang penting itu saudara mau tafsiran yang tentang memiliki bumi itu untuk nanti secara akhir zaman, nanti saudara memerintah, tentunya saudara dan saya kan kita mau ya memerintah bersama Tuhan Yesus gitu saudara ya. Tapi juga selama kita hidup yang sekarang ini, saya percaya kalau kita orang lemah lembut, dibilang mewarisi bumi itu ya berkat-berkatnya itu dari bumi ini ya buat kita gitu saudara ya. Gitu aja, biarlah ini boleh mencerahkan perjalanan kita untuk minggu ke depan, dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pada hari ini, kami sudah dengar. Biarlah kami boleh jadi orang yang lemah lembut Tuhan, karena janji-Mu di Matius 5 ayat 5, kami berbahagia kalau kami lemah lembut dan kami akan memiliki bumi Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur biar firman ini boleh tertanam dalam hati kami, dan bukan cuma sekedar tertanam ada dalam hati pikiran kami, tapi kami juga mau melakukannya Tuhan. Dan tentunya kami akan disebut berbahagia Tuhan karena kami melakukan firman Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang sempurnakan Tuhan, Roh Kudus-Mu yang membukakan rahasia firman Tuhan ini lebih lagi Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan masuk ke persembahan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat setiap firman yang sudah kami dengar pada hari ini Tuhan.
saat ini juga kami diberi kesempatan untuk kami memberikan persembahan. Biarlah Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami ini Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi satu ekspresi kami Tuhan, karena kami tahu, kami yakin Tuhan sudah lebih dulu memberkati kami Tuhan. Dan kami akan memberikannya dengan sukarela dan dengan sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga mengangkat tangan kami Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Kami berkati Tuhan bangsa kami. Biarlah ada keamanan terus Tuhan. Biarlah ada damai sejahtera terus Tuhan. Ada damai sejahtera terus di bangsa kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Dari pulau yang paling utara sampai yang paling selatan. Engkau ada Tuhan atas bangsa kami. Berkati para pemimpin kami. Tuhan berikan kebijaksanaan. Tuhan berikan kesehatan. Tuhan lindungi Tuhan setiap perjalanan mereka Tuhan. Keluar masuk mereka. Setiap aktivitas mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka Tuhan diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga kota Balikpapan, tempat kami tinggal. Tuhan berkatin Pak Wali Tuhan, wakilnya, semua aparat yang bekerja Tuhan di tempat ini, anggota dewan, polisi Tuhan, angkatan bersenjata Tuhan, tentara Tuhan, berkati semuanya. Tuhan yang melindungi, memberkati Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat semuanya. Kami juga bersyukur kami diberikan kesempatan membangun Tuhan Rocket Way. Kami percaya tanda ajaib Tuhan. Engkau berkati Tuhan jemaat-Mu yang Tuhan gerakkan untuk menabur bagi tim pembangunan ini, bagi pembangunan ini Tuhan. Berkati berlipat kali ganda bisnis pekerjaan mereka Tuhan, bela. Dan Tuhan juga berkati panitia, tim yang bekerja Tuhan. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Kami mau akhiri ibadah online pada hari ini Tuhan. Kami mau buka kedua tangan kami Tuhan. Kami mau sama-sama terima berkat Tuhan. Mari saudara, kalau saudara-saudara percaya dengan iman, berkat ini buat saudara-saudara, aminkan dengan antusias saudara. Adalah kehendak Tuhan engkau semakin naik dan tidak turun. Menjadi kepala bukan ekor. Diberkati keluar masukmu. Bahkan dengan mulut kita udah diurapi, kita bisa mengucap berkat sama dua tangan kita. Ayo kita ucapkan sama-sama 3 kali saudara. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini, pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini, pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini, pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Terima berkat Tuhan saudara. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyari kau dengan wajahnya, beri kau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya padamu, beri kau damai sejahtera. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami semua udah terima berkat Tuhan. Ayo kita semua yang udah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati saudara.